Baik, kok lemas Kak? Semangat ya. Oke, kembali lagi kita akan sekolah minggu ya Kak Frila. Iya. Nah, teman-teman pasti ada yang udah sarapan, ada yang belum sarapan. Tapi yang belum sarapan tetap semangat ya Kak Frila ya. Iya. Oke, pagi ini kita mau memuji nama Tuhan ya. Kak, lagunya apa? Aku cinta. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Musik. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Ya, hore. Nah, kita udah memuji nama Tuhan ya, Kak Frila ya. Iya. Dengan lagu Aku Cinta Yesus, pasti adik-adik semuanya mencintai Yesus. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Frila, kita akan berdoa dulu ya Kak Frila. Iya. Ya, yang akan dipimpin oleh siapa? Dek Gabriela. Oke, silakan Dek Gabriela. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Selamat pagi. selamat pagi. Terima kasih Terima kasih untuk hari Minggu ini. untuk hari Minggu ini. Kami diberikan kesehatan. Kami diberikan kesehatan. Sekarang Sekarang kami mau memujimu. Sekarang kami memujimu. Berkati Berkati sekolah minggu kami. mau sekolah minggu kami. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Dek Gabriela atas doa pembukanya. Iya, makasih ya Dek Gabriela. Wah, Kak Frila, ternyata tadi kita kedatangan tamu loh ini. Ternyata Adek Evelyn mau ikut sekolah minggu ya. Iya. Boleh ya? Iya. Boleh, ayo sini. Nah, oke, gimana adik-adik? Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu ya Kak Frila ya. Oke. Yuk, musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu
Nabila? Di dalam Tuhan. di dalam Tuhan ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Anita. Silakan Bu Anita. Halo anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam acara sekolah minggu online GKJ Mergangsan pada tanggal 14 Februari 2021. Hari ini adalah hari kasih sayang. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari Ibu Anita antarkan kalian untuk berdoa. Mari kita satukan hati, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami boleh berkumpul di link ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami ingin mendengarkan tentang teladan dari kisah kehidupan-Mu. Kiranya apa yang Engkau ajarkan di dalam cerita ini nanti boleh menjadi teladan bagi kami, boleh menjadi pelajaran bagi kami untuk kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, buka mata kami, pikiran dan juga telinga kami. Kami siap untuk mendengarkan. Yohanes 6 ayat 7-14. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun. Masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Seorang dari murid Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk sebanyak ini? Kata Yesus. Seluruh orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki, banyaknya 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 baku penuh dengan memotong-motong dari kelima roti jelai yang lebih. Setelah itu makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Anak-anak yang terkasih, di minggu ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus mengubah kekhawatiran kita menjadi sukacita. Kita akan belajar dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 ya. Judulnya meski kecil tapi menjadi berkat. Anak-anak tahu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti menemui hal-hal kecil atau benda-benda kecil yang ada di sekitar kita. Boleh disebutkan? Apa misalnya? Peniti. Apalagi ya? Paku. Clip paper. Jarum.
kancing baju. Nah, anak-anak tahu bahwa benda-benda ini nih sangat kecil. Bukan benda yang besar ya. Bahkan kalau mereka terselip pun juga kita kadang-kadang tidak mempedulikannya lagi. Tapi anak-anak paham tidak? Benda yang kecil ini, bahkan di sakunya Bu Anita tuh mungkin akan selalu ada, kayak peniti, clip paper, itu akan selalu ada di saku. Karena di setiap langkah kita, di setiap kegiatan kita, kadang tiba-tiba kita memerlukan peniti, tiba-tiba kita memerlukan clip paper untuk menjepit kertas ya. Nah, kecil memang, tapi ternyata sangat berarti. Bahkan kalau tidak ada pun kita akan mencari atau membelinya. Ya, mengkhususkan diri untuk membelinya, jalan ke toko atau fotokopian untuk membelinya. Ketika tiba-tiba kancing kita lepas, bajunya, kancingnya lepas, terus kemudian harus ditahan dan lain sebagainya, kita membutuhkan peniti. Nah, di sini benda yang sangat kecil ini akan sangat berarti. Yuk, apa sih teladan dari Tuhan Yesus yang berkaitan dengan benda kecil tapi kok sangat berarti? Kita akan lihat dari video berikut. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini." Suruh orang-orang itu duduk. Di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Nah, anak-anak tadi kita sudah melihat bagaimana makanan yang sangat sedikit, yaitu 5 roti dan 2 ikan, bisa membuat 5.000 orang itu menjadi kenyang, ya, dengan mukjizat dari Tuhan Yesus. Nah, apa sih yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Anak-anak sekolah minggu yang Bu Anita kasihi, terkadang kita merasa apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan buat Tuhan itu sangat tidak berarti karena jumlahnya atau mungkin nilainya sangat kecil. Misalnya adik-adik hanya punya uang sebesar Rp2.000, tapi itulah yang adik-adik punyai. Satu-satunya yang adik-adik miliki, seperti yang anak kecil punyai tadi, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ya, sepertinya tampaknya sangat kecil. Tapi di dalam tangan Tuhan Yesus yang berkuasa, persembahan yang sangat kecil ini tadi akan menjadi luar biasa. Ya, sekecil apapun pemberian kita, jika diberikan dengan kesungguhan kepada Tuhan Yesus, kita persembahkan, maka akan menjadi berkat dan membawa kebaikan bagi orang lain, seperti kisah mukjizat Tuhan tadi, memberi makan 5.000 orang yang telah kita dengarkan hari ini. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita percaya jika kita mempersembahkan yang tulus pada Tuhan, kita persembahkan yang terbaik, maka sekecil apapun nilainya di hadapan manusia, percayalah bahwa Tuhan akan menjadikannya berkat bagi banyak orang. Itulah pelajaran kita pada minggu ini. Kiranya adik-adik bersemangat dan akan selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar tentang mempersembahkan yang terbaik dan apa yang kami miliki. Karena kami percaya apapun yang kami lakukan, apa yang kami persembahkan, jika itu di dalam tangan kuasa-Mu akan menjadikan berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu ini untuk selalu kuat di dalam melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkatilah. Amin. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, anak-anak, kita sampai pada ayat hafalan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12b. Bunyinya demikian. Maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Sekali lagi, ayat hafalan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12b. Maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Dihafalkan ya anak-anak. Nah, kemudian kita akan ada kuis. Nanti bisa dijawab di bawah kolom jawaban ya, langsung ditulis saja di bawah di kolom jawaban. Pertanyaannya adalah,
Siapakah yang mengatakan kepada Tuhan Yesus jika uang 200 dinar saja tidak cukup untuk memberi makan orang banyak itu? Sekali lagi pertanyaannya, siapakah yang mengatakan kepada Tuhan Yesus jika uang 200 dinar saja tidak cukup untuk memberi makan orang banyak itu? Oke, silahkan dijawab. Terima kasih Bu Anita atas firman-Nya. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Intan? Ya, kita menyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai ya Kak Prila. Oke. Yuk, musik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi ya Kak. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita sudah memuji Tuhan ya Kak Prila. Iya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bu Anita. Dan sekarang waktunya kita akan berdoa penutup. Yang akan disampaikan oleh siapa Kak Prila? Dek Benaya, silahkan. Tuhan Yesus, terima kasih jagain kami sekolah minggu. Haleluya, amin. Terima kasih Dek Benaya atas doa penutupnya. Nah, makasih ya Dek Benaya. Oke, akhirnya kita akan menutup ya sekolah minggu kita Kak Prila. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci Tangan dan menjaga jarak. Tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.